Timnas Indonesia masuk perempat final Piala Asia, Sintayong atau naturalisasi atau siapa? Semua aspek berperan. Semua aspek berperan. Bahkan termasuk PSSI tadi. Oke. Yang mengusahakan naturalisasi, lalu melakukan pendekatan kepada klub-klub agar diizinkan bermain di Piala Asia U23 ini. Ya. Tapi jangan lupa juga bahwa Liga 1 kalau tidak diliburkan, kalau tidak ada sebuah kompromi dan dukungan dari klub-klub Liga 1, itu nggak bisa muncul itu karena waktu TC tanggal 1 April, tanggal 30 Maret kan hari Sabtu baru 9 yang datang. Ya. Artinya ada keputusan secara organisasi juga dari ketua umum. Ya. Jadi nggak ada satupun pihak yang bisa klaim bahwa lebih menonjol dalam kontribusi terhadap kesuksesan lolos ke perempat final Piala Asia ini. Oh begitu? Ya. Kan strikernya katanya anak naturalisasi semua. Ya. Indonesia belum ada yang mampu, benar begitu? Ya nggak juga sebetulnya. Sekalipun ada 4 naturalisasi, kalau kita bicara 5 gol, ya kalau mau pikirannya dangkal, pikiran sempit membeda-bedakan itu, Ya. 5 gol dari pemain lokal semua. Begitu? Witan 1, Komang 2, Marcelino 2, kan begitu. Tapi kan kita nggak boleh kalau dalam sepak bola melihatnya, menganalisisnya seperti itu. Maka nggak boleh ada banyak klaim yang seolah-olah mengagungkan yang satu, mengecilkan yang lain gitu loh. Terus prediksi saudara yang akan menang nanti hari Jumat lawan Korea Selatan siapa nih? Kalau main sebagus kemarin lawan Jordania, rame. Gitu ya? Peluangnya ada. Kalau main sebagus lawan Jordania. Berapa persen peluangnya? 50-50. Ya, I agree. 50-50. Tapi Anda setuju nggak bahwa naturalisasi itu akan menjadi program jangka panjang? Prinsipnya dalam sepak bola naturalisasi kan akselerasi. Ya. Dia shortcut gitu loh. Maka perdebatannya sebetulnya poin kritis tentang naturalisasi bukan soal anti dan pro. Tetapi dalam konteks membangun sepak bola Indonesia, dalam membangun tim nasional, kan di situ. Tapi kan ada tuduhan seolah-olah yang bermain dengan orang asing gitu loh, walaupun secara darahnya masih ada Indonesia. Ya ketika hukum, payung hukumnya sudah ada, normanya sudah ada, kan harusnya nggak usah perdebatan itu lagi. Begitu. Tinggal perdebatannya, perdebatan sepak bola teknisnya. Ya. Kalau perdebatan teknis berarti pelatih yang menentukan layak apa tidak dia masuk gitu kan. Kalau lihat yang di 2-3 ini, 4 ini punya kontribusi lah. Artinya secara kualitas dia memberikan sebuah kontribusi. Ya. Tapi kan nggak boleh ketika kita mengapresiasi yang satu merendahkan yang lokal misalnya. Ya. Lalu muncullah istilah lokal pride. Nah ini yang membuat udara tidak sehat. Jadi Udara Anda, sepak bola Bung kita. Toel masih berpendapat untuk tahun-tahun ke depan cara naturalisasi itu masih perlu dipertahankan? Tergantung. Apa tergantung? Karena ini kan sebuah policy yang nggak selalu terjadi di setiap periode kepengurusan. Ya. Karena ini butuh support politik kan. Ya, tapi dari kesiapan putra Indonesia sudah sampai berapa lama lagi kita pakai cara naturalisasi ini? Sulit bicara soal waktu. Gitu. Sulit bicara soal waktu. Makanya yang pasti kan tim nasional itu adalah soal kualitas. Kualitas terbaik di sana. Ya. Dari manapun asalnya gitu loh. Ya. Maka pertanyaan kritisnya adalah akselerasi naturalisasi ini sampai kapan? Itu pertanyaan besar yang belum terjawab Ya, sampai saat ini. Kedua seberapa banyak misalnya? Ya, benar. Karena sekarang kan sudah 11. 11. 3 di periode Iwan Bule, 8 di periode... Yang dipakai di Qatar sekarang berapa orang? 4. 4. Itu full main semua? Main di pertandingan lawan Jordania main 4-4-nya. Oke. Di sebelumnya enggak, cuma 3. Oke. Well, gimana? Anda yakin Indonesia ada kans untuk menang lawan Korea Selatan agar kita masuk ke Piala Olimpiade tahun ini? Kans ya itu tadi tergantung satu. Kalau bisa main seperti Yordania, peluang itu menjadi ada. Kalau bisa main seperti lawan Yordania. Waktu itu apa? Apa ciri khas waktu main sama Jordania apa? Karena secara tim mainnya oke. Ya. Terutama dalam proses transisi. Transisinya bagus. Jadi defense sama menyerangnya bagus. Oke. Terus kalau mau spesifik, Witan yang menurut saya selama ini macet. Waktu lawan Jordania tiba-tiba menemukan kualitas dirinya yang hebat lagi. Ya. Itu kalau kita bicara individu. Ya. Tapi Korea kan juga kita harus respect dalam konteks sepak bola itu harus respect bukan tim sembarangan. Ya. Dia kalau dalam konteks Piala Olimpiade dia udah pernah perunggu ya 2012. Udah pernah masuk Olimpiade? Perunggu juara Perunggu ketiga ya? iya. Ya. Wah.
Tapi kan sekarang pemainnya saya beda, mau Towel. Apa? Kan pemainnya beda semua. Iya, artinya itu tetap harus diperhitungkan. Contoh sekarang, dia belum pernah kebobolan. Kalau kita bicara yang sekarang. Sekarang belum pernah kebobolan. Belum, dia Nanti lawan Uni kebobolan, Emirat nanti. Arab menang Kita 1-0. kebobolan. Jumat pagi akan kebobolan. Lawan Cina 2-0, lawan Jepang 1-0. Artinya ini bukan lawan yang mudah. Oke. Dalam konteks sepak bola itu nggak bisa sekedar omon-omon gitu loh. Ya. Tapi satu lagi, satu lagi. Di sidang MK pun nggak boleh ngomong-ngomong. Buktinya kalah yang ngomong-ngomong. Jadi satu lagi Bang, tadi kan Bang Arya cerita Nathan Chuaon dipinjam 1 minggu balik lagi ke klub bisa di ini lagi. Satu hal itu upaya yang patut diapresiasi, upaya serius dari ketua umum lah. Saya PSSI ketua umum lah spesifiknya. Ya, Pak Erik. Tapi kalau kita mau bicara tentang sepak bola, itu kan maksudnya dalam sisi lain secara analisis, bagaimana PSSI, bagaimana Pak Erick Thohir itu memanjakan Sinteyong. Dimanjakan. Ya dalam tanda kutip saya menggunakan istilah sangat dimanjakan. Uang atau apa nih? Ya perlakuan, fasilitas, support, Ya kalau dukungan. memang dia hebat kenapa enggak? Bukan soal hebat, yang justru harus menunjukkan hebat tuh pelatihnya dulu. Oke. Tapi kalau kita bandingkan dengan pelatih-pelatih tim nasional sebelumnya, itu belum pernah ada yang dapat fasilitas sehebat Sinteyong. Naturalisasi misalnya, kan nggak ada yang sebanyak Enggak, ini. menurut Anda memang pelatihnya hebat, Sinteyong ini hebat atau tidak? Lah makanya harusnya diuji gitu Kan loh. udah diuji, udah berapa Diujinya tahun di sini? contohnya begini, kan saya bilang tadi, memanggil kembali Nathan Chuaon apresiasi lah itu upaya. Oke. Tapi harusnya kita challenge ketika tanpa Nathan Chuaon apa yang akan dilakukan oleh Sinteyong? Ya jangan ambil resiko dong, udah keburu Ya, kalah. lu kan bilang itu Loh, lo ambil enggak, risiko. ini menjawab Ini pertanyaan. jangan ambil resiko dong. Bukan, Penting, menjawab Towel. pertanyaan utama tadi Ya. Bang Hotman. Ya. Ini peran pelatih Sinteyong atau apa? Loh. Jadi sebetulnya ini kesempatan. Karena kalau dari segi target kan udah tercapai Bang. Perempat final. Nggak, Nathan Towel, Tulus besok ini itu. kan sebuah upaya yang dilakukan. Kalau seandainya Makanya apresiasi kalau seandainya upayanya. tidak berhasil seandainya Nathan Kita dan sedang gue yakin menguji, tetap bisa. kita sedang menguji kualitas Sinteyong. Betul. Kita Cuman mau kalau lihat seandainya gitu. Nathan bisa Kalau didatangkan, disuapin kenapa terus sama tidak? Erick Thohir, enak betul Sinteyong gitu loh. Ya enggak lah. Enggak segampang itu. Emang lu kira dengan 11 Messi bisa jadi Loh, juara? makanya Kan dia enggak. dituntut. Dia bisa nggak maksimalkan pemain yang dibawa? Kan sudah Kan lakukan. ada Arkan Fikri, ada Justin Hubner. Bisa nggak dia memformulasikan? Sebetulnya kalau kita mau bicara secara sepak bola, kita mau lihat itu. Jadi tetap Anda merasa Pak Erik terlalu besar bayaran kepada Sinteyong gitu? Bayaran. Oh bayaran memang paling besar juga sih Bang. Enggak gini. Bahkan besok kalau menang pasti minta bonus lagi. Tanya di Bang Arya. Oh begitu? Oh pasti. Gini. Pelatih itu bisa memberikan sebuah prestasi jika dia diberikan amunisi untuk perang. Ya. Oke. Sekarang yang datang dari 13 hanya 4. Ya. Oke. Satunya cabut. Ya pasti ada upaya-upaya untuk mendatangkan. Seandainya Nathan tidak bisa datang. Saya yakin bisa. Seperti yang saya bilang, paling digeser ke depan, Komang yang menggantikan. Ya. Nah kalau soal memperbaiki pemain, gue nggak setuju juga. Karena semua pemain punya kualitas. Pelatih itu bukan tukang sulap. Ini yang selalu ada perbedaan pendapat atau thinking ya. Bahwa pelatih itu tukang sulap bisa membuat semua pemain jadi hebat. Ya. Ujung-ujungnya kan pemain yang berbuat. Menjawab Gue ini mantan peran pelatih. siapa? Peran Sinteyong enggak? Target tuh tercapai kan? Pasti. Oke. Tapi kan ada yang Makanya berhasil, kalau ada kita yang mau tidak, secara Towel. sepak bola mau mendalami, tes case besok. Cuma ini kan Kalau luar tes biasa. case Pak keburu kalah. Iya, Nggak boleh tes nggak case. bisa Bukan. buat tes case. Kita lah. mau menguji Ini pelatihnya, kan pertandingan mau jawab. penting, nggak ada Bayar, tes nggak? case. Bang Hotman mau jawab. Enggak, apa benar nggak peduli apa pelatihnya, yang penting menang kan? Iya, Iya. Nggak, cuman lu nggak bisa bilang test case. Dan gue yakin kalau nggak ada Nah, Nathan, tugas Sinteyong pelatih bisa. tim nasional apa Bang? Ini kan bukan soal fasilitas itu kan bukan soal gaji dan sebagainya, itu nomor Iya dua dong, lah. perlu dong. Enggak Bang, tapi yang bagaimana tadi kan disampaikan bahwa ini Nathan udah pergi, diambil lagi, diupayakan. fine kan? Oke, Fine. gitu kan. Karena gini, bagi Pak Ketum itu ini kan bukan soal wah nanti kalau dikasih ke STW bagus-bagus pemain nanti STW naik, bukan soal itu. Ini soal merah putih. Iya, Iya. betul. Nah ini soal merah putih, namanya Ketum, pokoknya gimana supaya STE bisa maksimal.
Masuk kamu Pak Towel agak cemburu sama Sintayong ya? Bukan cemburu Bang, karena saya ngikuti perjalanan tim nasional. Ya. Luis Milla pun bagus. Jadi gini, kalau dikasih fasilitas seperti yang sekarang, naturalisasi seperti sekarang, fasilitas TC yang luar biasa mau ke Turki, ke Dubai, ke segala macam, jangan-jangan pelatih manapun bisa berprestasi baik juga Bang. Nggak segampang itu. Itu jawaban terbuka Bang. Betul. Itu kemungkinan terbuka. Kita tahu bahwa contoh Real Madrid. Lo nggak bisa. Dari timnas. Nggak bisa Anda menutup peluang itu kan kepada pelatih lain. Nggak bisa. Lu kan tahu bahwa pelatih itu cocok. Dan Oke, kebetulan kita lagi istirahat cocok dulu, sekarang. tapi sampai... Usia sekarang dia 16. Oke. Ya kita ambil dari Swiss. Wah. Setengah darah bang, mamanya masih asli orang si kampung kita. Iya, Masa benar. nggak aku ambil, gila apa? Iya. Makanya dimanapun kalau ada darah Indonesia, kalau ada di Venus bang, kita cari. Jangan kuat-kuat, Towel marah. Oh, karena kita butuh pemain baru. Iya benar. 20 yang berkualitas. Oke, Justinus. Bang, aku ngingetin, Bang Arya PSSI, satu hal naturalisasi betul nyari di mana, tapi membangun sepak bola kan nggak pernah lupa. Di dunia manapun bangun dari bawah, gitu kan. Bang Arya baru separuh ceritanya Kan nggak naturalisasi. dilupakan juga. Iya, Emang Arya bilang kalau pembinaan dilupakan kan enggak. Lah, Artinya makanya justru saya cuma naturalisasi mengingatkan itu adalah gitu loh. mengakselerasi kan? Iya. Ya, mendorong. Nggak hanya akselerasi bang, Tapi saya juga tidak setuju kalau dibilang iya jangka pendek, nggak bisa jangka panjang. Kalau 20 tahun lagi ada seorang Messi yang berdarah Indonesia, masa kita nggak ambil? Yang penting kan adalah naturalisasi yang kita ambil punya kontribusi lebih bagus dari lokal. Dan terbukti sekarang bahwa kualitas atau permainan pemain Liga 1 itu terangkat. Mereka bisa adaptasi. Sebetulnya Sekarang itu bukan kira-kira masalah itu. prediksi aja. Menurut Anda kira-kira Gua nggak ditanya lagi prediksi bang. prediksi Indonesia lawan Korea Selatan nanti Jumat nanti berapa kosong? 2-1 juga. 2-1 untuk kita dulu. Oke. Yang kedua, Anda kan pengawas sepak bola. Berapa sih gaji Sintayong? Dia nggak mau jawab. Berapa sih? Yang saya dengar itu sekitar 1 M dan itu kecil ya. 1 M sebulan. Itu bersih kecil tuh. bang. Itu Iya. untuk level seperti Coach Aji tadi bilang. Untuk level yang pernah ngelatih Piala Dunia itu kecil. Iya. Jadi kalau 1 dibilang M sebulan. gaji, Masih kalah sama gua. Ya percaya Gua kalau itu mah. Satu perkara bisa 5 perkara bisa 5 M sebulan. Ya, masih kalah sama gua. Sorry. Belum lagi yang itu bang, yang joget-joget Belum itu ya. lagi ya. Aduh, berapa itu? Jadi Anda masih ada harapan Indonesia menang ya? nggak ada harapan. Saya yakin Indonesia menang. Oke. Bagus. Pak Towel, coba tumpahkan semua unek-unekmu sekarang. Dia bilang gajinya Sintayong 1 miliar sebulan. Anda pasti marah. Kagak, kurang itu Bang. Kurang? Kurang. Gimana sih di satu pihak dia bilang kurang? Lah kan nggak boleh ngomong, kan mendingan PSSI yang ngomong dong. Jadi menurut Anda lebih dari situ gajinya? Ya.